Selamat pagi teman-teman. Kembali bersama Ariel Kurnaidi. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari buku Renungan Pagi, Anak dan Pelajar. Yesus sahabat terbaik dan setia. Yang disusun oleh Pastor Dr. Marolop Sagala. Mari kita awali dengan doa. Bapa di sorga, kami akan belajar firman-Mu. Tolong kami supaya firman-Mu menjadi pedoman dalam hidup kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini, tanggal 20 April, judul renungan kita, Angin dan Ombak Taat kepada Yesus. Ayat hafalan, Matius pasal 8, ayat 27. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Setelah mujizat penyembuhan di rumah Petrus, ibu mertua Petrus yang terbaring karena sakit demam sudah disembuhkan. Orang yang kerasukan setan dan banyak orang sakit lainnya juga sudah disembuhkan. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang, sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Markus pasal 4 ayat 35." Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikuti dia. Mereka naik perahu berlayar di Danau Galilea. Murid-murid Yesus, seperti Petrus dan Andreas, adalah nelayan yang biasa naik perahu berlayar di Danau Galilea. Pada umumnya nelayan berlayar di Danau Galilea untuk menangkap ikan adalah di malam hari. Kalau murid-murid Yesus seperti Petrus dan Andreas sudah biasa berlayar di Danau Galilea di malam hari, itu berarti mereka tidak pernah takut dalam kondisi apapun perahu mereka di danau itu. Ketika itu, Yesus dan murid-muridnya naik perahu berlayar di danau itu juga di malam hari, yaitu setelah melakukan mujizat penyembuhan di rumah Petrus. Ada juga perahu yang lain yang mengikuti perahu di mana Yesus berlayar bersama murid-muridnya. Sementara perahu berlayar, Yesus sudah tidur. Boleh jadi karena sudah malam dan Yesus kelelahan, maka ia tertidur. Tetapi sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditembus gelombang. Sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Matius pasal 8 ayat 24. Sesungguhnya murid-murid Yesus sudah terbiasa menghadapi angin ribut yang mengamuk dan gelombang besar di Danau Galilea. Tetapi kali ini mereka sangat ketakutan dan menganggap bahwa mereka akan binasa. Sekalipun mereka datang meminta tolong kepada Yesus, Yesus mencela mereka dengan berkata, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya?" Sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Matius pasal 8 ayat 26 bagian A. Seharusnya mereka tidak perlu takut dan menganggap bahwa mereka akan binasa, karena Yesus ada bersama mereka. Yesus boleh jadi tertidur, tetapi kuasa penyertaan Yesus tidak pernah lengah dalam melindungi pengikut-pengikutnya. Kemudian Yesus menghardik danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Matius pasal 8 ayat 26 bagian B. Murid-muridnya pun kagum dan semakin mengenal Yesus. Mereka melihat bahwa angin dan ombak pun taat kepada Yesus. Kalau saja angin dan ombak taat kepada Yesus, maka Anda pun harus taat kepada Yesus. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, di mana kami diingatkan bahwa kami mempunyai Allah yang Maha Kuasa, Allah yang selalu menyertai kami. Dan tolonglah kami supaya kami bisa selalu taat kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.